Ini segmen terakhir perbincangan dan karena waktunya sangat terbatas, saya hanya bisa memberikan waktu singkat-singkat saja untuk bisa memberikan closing statement kepada para narasumber. Bang Chiko terlebih dahulu, silakan Bang Chiko. Diberikan pandangan tadi, apa yang disampaikan oleh Bang EG termasuk juga closing statement. Silakan Bang Chiko. Jadi terkait dengan pilkada bukan hanya di Banten atau di daerah-daerah yang sering-sering disebut ya, tapi pada prinsipnya putusan MK tentunya banyak mengubah konstelasi politik di daerah dan dinamikanya juga semakin cair, semakin dekat hari pendaftaran bahkan akan ada rujukan-rujukan di last minute. Jadi harapan kita tentu di PD Perjuangan kalau dilihat dari judulnya, namun kita tidak termasuk yang bimbang, kita selalu solid, walaupun waktu kemarin sempat tidak ada kesempatan untuk bisa mengusung sendiri di banyak daerah yang sesungguhnya kita mempunyai cagup dan cawagup yang potensial, namun sekarang ternyata bisa, itu karena juga soliditas dan kekompakan di internal dan punya keyakinan bahwa di ujung jalan pasti akan ada cahaya yang akhirnya juga cahaya itu muncul. Dan kita lihat saja nanti bagaimana 1-2 hari ini siapa yang akan didaftarkan di KPU dan semoga PD Perjuangan akan banyak memenangkan pertarungan dulu. Bang, sekarang sudah beredar, besok akan segera daftar untuk Jakarta dari PDIP Pramono Anung Rano. Bener nggak sih Bang? Katanya nggak pakai deklarasi tapi langsung daftar besok. Saya konfirmasi langsung nih karena sudah beredar luas per beberapa menit yang lalu. Iya, tetapi gini, sampai hari ini, sampai malam ini masih berlangsung rapat di DPP dan hasil rapat belum diputuskan, tapi memang ada kans kuat dari Mas Pram untuk diusung oleh kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena belum ada keputusan resmi yang keluar dari hasil rapat DPP. Bang Doli, silakan penutup juga Bang Doli. Ya, saya kira ini semakin menarik ya dan menunjukkan bahwa sebetulnya demokrasi kita ini berjalan baik. Artinya walaupun kita misalnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ya, saya sering mengatakan, jadi jangan kemudian selalu yang dikembangkan akan terjadi perpecahan, kemudian pertentangan antara sama teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Sebenarnya narasinya bukan itu yang tepat ya. Kita sadar bahwa pilkada ini kan bukan baru pertama kali kita laksanakan. 2024 sebelumnya ada 2020, ada 18, 17 gitu. Dan semua itu kita juga sama-sama paham menjalaninya bahwa tidak bisa juga mutlak-mutlakan dijiplak misalnya konfigurasi konstelasi politik nasional itu kepada daerah. Jadi di daerah itu kita juga sudah terbiasa sebenarnya selama ini. Di mana daerah yang bisa kita bersama-sama, mana juga ada daerah lain yang kita juga bisa berkompetisi. Yang tadi saya sering katakan fastabiqul khairat, mencari yang terbaik gitu loh. Itu yang penting kan. Semua kan motifnya kita mencari kepala daerah yang betul-betul capable, punya kapasitas, punya integritas untuk memimpin daerah itu tambah maju, tambah baik, tambah membangun. Dan kira-kira itu. Nah, ini contoh ya bahwa kita selama ini komunikasi kita dengan partai politik mana saja itu bisa berjalan baik-baik saja. Jadi walaupun kita berkompetisi di Pilpres, di Pileg, nanti di Pilkada, tapi yang penting elit-elit komunikasi politik antar elit ini, antar partai politik itu tetap harmonis dan tetap bagus. Dimanapun posisi koalisinya. Kira-kira. Baik, Mas Hanta, singkat saja Mas Hanta, pernyataan penutup. Silakan Mas Hanta. Ya, saya melihat ini taktik dan strategi politik di detik-detik hari-hari terakhir ini, ibarat main catur, Kim Plus, jadi saya dari sisi strategi analisanya itu menunggu sebenarnya di Banten dan Jakarta. Di Banten beda ceritanya kalau bukan Airin. Kalau bukan Airin yang diusung oleh PD Perjuangan, barangkali Golkar tidak pindah. Jadi bagi Andra ini kabar buruk ketika yang maju adalah Airin. Tapi kalau Pramono Anung yang maju di Jakarta, itu kabar baik buat Ridwan Kamil. Kalau Anies yang maju, kurang baik buat Ridwan Kamil. Jadi kita lihat, ini Banten dan Jakarta mirip. Yang dikeluarkan siapa? Banten itu ada Airin, di Jakarta ada Anies. Tapi kalau di Banten PDIP mengeluarkan Airin, tapi kalau di Jakarta misalnya Anies, dugaan saya akan ada pindah juga partai yang juga mepet ke Anies, PKS atau siapa. Tapi kalau yang keluar Pramono Anung, maka kemungkinan solid di masing-masing Kim Plus dan PD Perjuangan. Ya, terakhir singkat saja Pak Ege. 27 sampai 29 Agustus itu tidak lepas dari 54 hari lagi kita akan punya presiden baru ya. Presiden yang mudah-mudahan diharapkan lebih baik. Terima kasih Pak Jokowi. Artinya siapapun yang akan mengajukan calon di Pilkada Jakarta itu juga berharap kerjasama dengan Bapak Presiden ini. Saya kebetulan di Mujadalah Kiai Kampung di Malang
tahu persis dan saya rasa sangat objektif Pak Prabowo menceritakan tentang etika waktu Pilpres, kemudian bagaimana juga Pilkada DKI waktu itu dan bagaimana ke depannya. Dan saya rasa itu yang akan menjadi pertimbangan dari beberapa partai untuk mengusung siapa, di samping ini mungkin lawannya cukup ini misalnya ya. Nggak mudah itu nanti, tapi kalau mau bekerja sama dengan presiden terpilih harus bagaimana. Nah, itu yang kita perlu baca dan saya rasa waktu itu Pak Prabowo menyampaikannya secara sangat objektif ya. Nah, ini apapun alasannya nanti diterjemahkan di lapangan. Baik, Bang Ege, terima kasih, Bang Doli, terima kasih juga Bang Ciko, terima kasih Mas Hanta Yuda juga, terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan pandangannya.